Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat sore pemirsa, senang sekali rasanya kami dapat kembali hadir menjumpai Anda dan kami akan menemani Anda sampai dengan menjelang azan maghrib nanti. Bersama saya Rizfa Nur Aisyah, inilah Bincang-Bincang Maghrib. Baiklah pemirsa, pada sore hari ini kita sudah ditemani seorang narasumber. Beliau merupakan Ketua DPC GMNI Kota Palangkaraya. Selamat sore Kak Innocent Pasage ya? Ya, betul. Biasanya dipanggil siapa nih? Biasa kalau di organisasi saya dipanggil Bung Pasa. Oke, Bung Pasa ya. Jadi di tengah-tengah kita sudah ada Bung Pasa dan pada sore hari ini kita akan membahas tema tentang pentingnya tentang peran pemuda ya, tentang peran pemuda di tengah krisis global ya, di tengah krisis global virus COVID-19. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh nih Kak ya, terkait dengan tema, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Kan Kakak dari GMNI nih ya, apa sih itu GMNI dan juga kesibukan apa nih yang dilakukan GMNI sekarang? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk Jurnal TV telah mengundang saya selaku Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Palangkaraya. Suatu kebanggaan bagi kader-kader kita, sekaligus saya sendiri bisa diundang menjadi narasumber untuk berbicara di dalam obrolan maghrib kali ini di Jurnal TV. Iya. Baik, berbicara masalah apa sih itu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. GMNI adalah organisasi yang berdasarkan ajaran-ajaran Soekarno, Bung Karno. Ajaran-ajaran yang diciptakan melalui perjalanan hidupnya bertemu seorang petani yang tertindas oleh sistem. Dan dia membuat suatu ajaran yang dinamakan marhainisme. Marhainisme adalah suatu ajaran di mana kita membela kaum tertindas, membela kaum petani yang selama ini tidak bisa makmur, walaupun sudah memiliki alat, kemudian bahan, kemudian hal-hal yang menunjang untuk dapat bertani, namun tidak juga menjadi tercukupi kebutuhannya. Nah, itu dasar perjuangan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah bergerak untuk kaum tertindas, membela keadilan, dan tentunya menjunjung tinggi Pancasila. Oke, kesibukannya sekarang apa nih Kak? Ya, kalau kesibukan kita dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia belakangan ini sibuk untuk selalu berdiskusi ringan melalui daring tentunya. Setelah itu mendatangkan narasumber yang berkompeten pada bidangnya, membahas terkait isu-isu hangat pada bulan-bulan ini, minggu-minggu ini, bahkan yang terbaru pun kita tidak jarang untuk membahasnya. Kemudian untuk kegiatan yang bersifat empiris, bersifat turun ke lapangan, kita pun sering mengadakan semacam open donasi, berupa uang maupun barang yang kemudian nanti akan kita rangkai sedemikian rupa yang akhirnya akan kita bagikan. Kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Tetap dalam protokol kesehatan, kita membagikan secara face to face, mendatangi langsung orang-orang yang terdampak di COVID-19. Jadi tidak menyalahi aturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah, tapi kita tetap mengikuti aturan dan menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Oke, jadi tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan meskipun ya kita sedang menghadapi COVID-19 seperti itu ya. Terkait dengan COVID-19 nih Kak ya, bagaimana Kakak menanggapi atau memaknai adanya pandemi COVID-19 ini Kak? Bagaimana nih? Baik, apabila ditanyakan hal yang seperti itu, tentu ini adalah pertanyaan yang sangat kompleks, sangat luas ranahnya, bahkan ada teori-teori semacam konspirasi dan segala macam terkait dengan adanya COVID-19. Tapi karena saya diundang di sini sebagai seorang aktivis, sebagai Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, saya akan menjawab bagaimana seorang organisatoris menjawab persoalan yang kita hadapi saat ini. Mengenai COVID-19, ini bukan lagi musuh masing-masing individu. Bukan lagi saatnya kita memandang siapa yang paling banyak mengeluarkan uang untuk masyarakat, bukan lagi kita memandang siapa yang harus kita selamatkan lebih dulu daripada COVID-19, akan tetapi ini sudah menjadi pandemi, yang mana itu mengartikan bahwasanya COVID-19 sekarang menjadi musuh bersama, baik dalam organisasi kepemudaan, organisasi kedaerahan, semuanya, semua lingkup, lembaga, institusi, organisasi, komunitas, semuanya bermusuhan dengan COVID-19. Maka dari itu
kita sebagai organisasi kepemudaan, khususnya Cipayung Plus, itu harus sadar bahwasanya pergerakan kita bukan untuk meninggikan atau mengangkat nama organisasi itu masing-masing, tapi ini justru bagaimana caranya kita bersatu padu untuk kemudian kita dapat memerangi bersama COVID-19 ini. Karena berdasarkan sejarahnya, dalam suatu persatuan yang kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928, itu sejarah lahirnya Sumpah Pemuda adalah terdorong karena keinginan pemuda untuk bersatu melawan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, begitu pula dengan COVID-19, bagaimana kita dapat memandang COVID-19 ini sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama. Jangan memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi pikirkan bagaimana kepentingan orang banyak. Kira-kira ada nggak sih Kak hikmah yang diperoleh dengan adanya COVID-19 ini Kak? Apa tuh? Berbicara masalah hikmah sebenarnya agak sulit memikirnya, karena sejauh yang saya rasa, sepengalaman saya sampai sekarang, adanya COVID-19 ini justru banyak merugikan daripada menguntungkannya. Tapi yang namanya suatu kejadian pasti ada baik, ada buruknya. Nah, baiknya dari COVID-19 ini tentu kita semakin sadar bagaimana sih rasanya kita diam di rumah saja, kemudian lebih dekat dengan keluarga gitu. Bagaimana rasanya kita bisa menghargai satu sama lain, menghargai waktu. Itu adalah sebagian kecil dari hikmah COVID-19. Namun kurasa apabila ditanya hikmah dari COVID-19, saya dengan tegas mengatakan sama sekali tidak ada hikmahnya. Baik, Bung Pasang, terkait dengan kakak sendiri, ini domisilinya di mana nih? Saya asli Kota Palangkaraya. Asli Kota Palangkaraya ya. Jadi kumpul sama keluarga nih ya. Iya. Sekarang terkait dengan tema kita nih kayak harapan pemuda di tengah krisis global virus COVID-19, dari kakak sendiri apa sih yang diharapkan gitu ya terkait dengan adanya pandemi ini, baik itu kepada keadaan sekarang ataupun juga kepada pihak-pihak yang memang terlibat gitu ya dengan penanganan COVID-19 ini. Baik, sebagai pemuda tentunya harapan-harapan yang kita bangun dan kita cita-citakan tentunya didasarkan pada keinginan untuk kembali seperti semula. Yang namanya COVID-19 ini tidak ada yang menduga dan tidak ada yang menginginkan. Iya, betul. Maka kita sebagai pemuda tentunya harus punya kesadaran tinggi dan tanggung jawab yang lebih untuk dapat memikul beban seluruh masyarakat. Jangan kemudian pemuda-pemuda zaman sekarang, generasi merunduk yang bisanya cuma main HP, cuma menyalahkan pemerintah. Bagaimana sih pemerintah tidak ada penanganan pasti, tidak ada penanganan konkret, tidak ada evaluasi dan segala macam untuk dapat menghilangkan virus COVID-19. Tidak seperti itu fungsi seorang pemuda, khususnya mahasiswa. Kita sebagai agen of change itu harus memikirkan bagaimana sih kita dapat mendukung pemerintah untuk melawan COVID-19. Tidak saja kita hanya tidak saja hanya kita memakai masker, tapi kita harus mengikuti peraturan protokol kesehatan tersebut dengan cara cukup diam di rumah saja. Apabila tidak ada yang berkepentingan, sudahlah, tidak usah ikutlah, tidak usah keluar rumah lah, maksud saya, tidak usah menghabiskan waktu di luar, karena yang perlu diingat adalah ketika kita sudah terjangkit COVID-19, bukan saja hanya kita sendiri yang tertular. Begitu kita pulang ke rumah, orang rumah pun akan tertular juga. Jadi harapan saya sebagai seorang pemuda adalah pemuda harus memiliki kesadaran tinggi dan tanggung jawab yang lebih untuk dapat menyadari bahwa COVID-19 ini bukan hal yang main-main seperti itu. Jadi ini perlu kita bersinergi bersama begitu ya dalam hal pencegahan COVID-19, dan juga jangan hanya menyalahkan pemerintah saja begitu ya, tapi tidak patuh terhadap apa yang sudah menjadi kebijakan dari pemerintah. Oke Kak, kita akan membahas lebih lagi setelah ini, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Bincang-Bincang Maghrib.